Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Niesa Nurwahnaf Akila dengan NIM 12120800037 dari kelas 5B. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul pengembangan game interaktif berorientasi literasi lingkungan pada materi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Untuk selanjutnya, yang pertama di sini ada pendahuluan. Pada poin pertama ini terkait perkembangan teknologi, di mana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan pada abad ke-21 ini ditandai dengan era revolusi industri 4.0 sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Nah, yang kedua ini ada perkembangan teknologi pada bidang pendidikan, di mana pada saat ini dunia pendidikan sudah memasuki revolusi Society 5.0 yang ditandai pemanfaatan teknologi internet dan teknologi buatan ya dalam proses pembelajaran. Nah, pada poin ketiga ini perubahan kurikulum sebagai langkah menghadapi perubahan. Nah, salah satunya adalah kurikulum merdeka sebagai salah satu upaya dalam perbaikan mutu dan kualitas beberapa aspek kehidupan baik pendidikan maupun sosial dalam menghadapi perkembangan global. Nah, selanjutnya di sini ada poin teknologi penunjang pembelajaran. Nah, salah satunya adalah media pembelajaran berbasis teknologi menjadi salah satu sarana pencapaian materi pembelajaran kepada siswa dan menarik minat, perasaan, pikiran dari peserta didik. Nah, yang selanjutnya pendidikan ilmu kimia. Nah, pendidikan ilmu kimia itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu yang penting untuk dipelajari. Kemudian ilmu kimia ini merupakan ilmu yang mempelajari fenomena alam dalam secara mikroskopik, makroskopik, dan simbolik yang disusun menjadi konsep, hukum, prinsip, dan teori, serta menggunakannya kembali dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan, terutama lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir di sini poin literasi lingkungan, di mana cara memahami dan mengidentifikasi dengan keadaan lingkungan yang menumbuhkan kesadaran seseorang untuk bertindak dalam melestarikan lingkungan. Selanjutnya, sini terdapat rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama ini bagaimana tampilan dari game interaktif berorientasi lingkungan. Kemudian yang kedua ini bagaimana hasil uji validasi dari game interaktif tersebut. Kemudian yang ketiga ada bagaimana hasil uji kelayakan game interaktif yang berorientasi literasi lingkungan. Nah, selanjutnya di sini adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama ada mendeskripsikan tampilan game interaktif berorientasi literasi lingkungan pada pembakaran hidrokarbon. Nah, kemudian ada yang kedua menganalisis hasil uji validasi game interaktif berorientasi literasi lingkungan pada materi pembakaran hidrokarbon. Yang ketiga, menganalisis hasil uji kelayakan game interaktif. Nah, selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terdapat manfaat di mana yang pertama memberikan media pembelajaran alternatif kepada peserta didik untuk menarik minat belajar kimia, khususnya pada materi pembakaran hidrokarbon. Yang kedua di sini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengatasi kendala pada materi pembelajaran yang digunakan saat ini agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ini menambah pengetahuan bagi peneliti dan memberikan informasi bagi calon pendidik dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, yang terakhir ini memudahkan bagi pengajar dalam memberikan penilaian atau mengevaluasi pemahaman dari materi tersebut. Nah, selanjutnya, adapun kerangka berpikir proposal ini, yang pertama ada 3 poin. Yang pertama ada analisis urgensi dari literasi lingkungan. Nah, maksudnya di sini itu adalah urgensi di mana masyarakat dan khususnya peserta didik ini minim akan kesadaran
terhadap materi dampak penggunaan senyawa hidrokarbon yang menghasilkan emisi gas dari reaksi pembakaran. Kemudian keterhubungan materi dengan literasi lingkungan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, banyak sekali masyarakat yang dihadapkan dengan masalah lingkungan, terutama masalah pada udara, karena dampak pembakaran hidrokarbon seperti hasil pembakaran bahan bakar kendaraan yang termasuk senyawa hidrokarbon menimbulkan penyakit gangguan pernafasan pada polusi udara. Kemudian yang ketiga ini adalah media pembelajaran. Nah, di sini dari permasalahan-permasalahan yang menjadi topik tersebut di sini menimbulkan sebuah media pembelajaran di mana salah satunya itu adalah game interaktif yang playful dan menghadirkan tantangan tersendiri untuk memahami materi ini dengan cara menjadi alat untuk evaluasi pada pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada di sini berdasarkan penelitian Nurhayati mengatakan bahwa media game edukasi dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dibuktikan dengan nilai rata-rata jumlah siswa aktif ini pada siklus pertama itu hampir 52,25%. Nah, selanjutnya sejalan dengan hasil penelitian Komang Reddy Winata 2020 mengatakan pembelajaran berbasis game meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, di sini mengatakan bahwa menggunakan pembelajaran langsung dan menggunakan pembelajaran berbasis game itu memiliki perbedaan, bahwa yang berbasis game itu lebih memiliki motivasi untuk belajar. Nah, sejalan dengan penelitian Hidayatul Munawaroh juga pada tahun 2022 menyatakan pembelajaran dapat didukung dengan game interaktif berupa membantu proses belajar dalam materi kimia. Nah, namun penelitian-penelitian tersebut belum ada yang membuat atau mengembangkan game berorientasi literasi lingkungan pada materi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Selanjutnya, nah di sini ada tinjauan literatur, terdapat 6 poin, di mana yang pertama ini adalah ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu sains yang mempelajari secara khusus materi, sifat, perubahan, dan energi. Nah, yang kedua di sini ada pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia ini memiliki definisi, yaitu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pendidik dengan bahan ajar materi kimia. Kemudian, adapun media pembelajaran merupakan segala bentuk sarana atau alat yang dapat digunakan dalam membantu penyampaian informasi dalam proses belajar mengajar yang berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pengajaran atau guru memperjelas makna pesan. Nah, kemudian ada game interaktif digital yang merupakan sebuah perangkat digital yang mengandung unsur pembelajaran yang secara tersirat dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah, selanjutnya ada dampak pembakaran senyawa hidrokarbon, di mana ini tuh merupakan pengaruh dari akibat ditimbulkan dari proses reaksi kimia antara bahan bakar hidrokarbon dan oksigen yang menghasilkan panas dan energi ke lingkungan. Kemudian reaksi pembakaran hidrokarbon ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna, di mana pada pembakaran sempurna ini menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O, sedangkan pada pembakaran tidak sempurna ini menghasilkan gas monoksida CO2 dan uap air H2O yang diakibatkan kekurangan oksigen. Selanjutnya yang terakhir ada literasi lingkungan, di mana literasi lingkungan ini tuh sebuah sifat kesadaran dalam menyeimbangkan kawasan. Kesadaran ini dimaknai untuk pemahaman tentang lingkungan, dan tidak hanya itu untuk memiliki sikap peka, juga bisa memberikan ide tentang permasalahan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada desain atau pendekatan dan metodologi penelitian.
Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Design Based Research atau DBR, di mana dapat didefinisikan sebagai serangkaian pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan teori, hasil, dan praktik baru yang menjelaskan dan berpotensi berdampak. Kemudian model yang digunakan ini yaitu eh, AD, ADDEA atau Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Nah, tetapi pada penelitian kali ini dibatasi hanya sampai dengan tahap pengembangan atau development, karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran pada materi dampak pembakaran hidrokarbon. Kemudian di sini jenis dan sumber data. Jenis data yang dihasilkan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari angket uji validasi dan data kuantitatif dari hasil perhitungan masing-masing angket. Selanjutnya, ada instrumen yang digunakan meliputi yaitu analisis konsep atau konsep, flowchart, storyboard, lembar angket validasi, dan lembar angket kelayakan. Nah, yang selanjutnya ini teknik pengumpulan data. Nah, tekniknya yaitu dari angket uji validasi dan dari angket uji kelayakan. Nah, kemudian teknik dari analisis data tersendiri ini, yang pertama itu analisis uji validasi, di mana pada produk yang telah dilakukan penilaian, produk ini dinilai berdasarkan angket yang sudah disebarkan dan diisi untuk selanjutnya dianalisis, kemudian dapat diketahui hasil validasinya. Kemudian pada angket uji kelayakan, nah uji kelayakan ini dikategorikan menjadi beberapa gitu ya, sangat setuju, setuju, cukup setuju, kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kemudian dihitung presentase responnya dan mendapatkan hasil analisis datanya tersebut. Selanjutnya, nah, adapun agenda dari penelitian ini, yang pertama ada pengajuan proposal pada bulan pertama, kemudian revisi proposal, ujian proposal di bulan pertama, kemudian bimbingan dari awal sampai akhir, kemudian pembuatan dan perbaikan instrumen penelitian ini di bulan keduanya, kemudian penelitian dilakukan di bulan ketiganya, pengelolaan dan analisis data itu di bulan keempat dan kelima, kemudian penulisan skripsi itu di bulan keempat dan kelima, kemudian ujian munakosa di bulan keenam. Selanjutnya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.